Tentang indahnya keragaman di negeriku, subtema 1 keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah kalian mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada burung Garuda. Di sini ada burung Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika itu berarti berbeda-beda tetapi tetap satu ya adik-adik ya. Nah, itu tertulis di pita yang digenggam oleh burung Garuda. Nah, kata Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular adik-adik. Nah, Empu Tantular ini hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutasoma ini, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Jadi adik-adik, walaupun kita berbeda suku, agama, dan apapun itu, kita harus tetap bersatu sebagai warga negara Indonesia. Adik-adik, perbedaan apa saja yang ada di Indonesia? Nah, di Indonesia itu ada perbedaan dari agama, asal-usul, suku daerahnya, kebudayaannya, bermacam-macam ya adik-adik. Bahkan tarian tradisionalnya pun berbeda, pakaian adatnya berbeda, rumah adatnya juga berbeda. Terjadi banyak perbedaan di Indonesia dari segi budayanya adik-adik. Nah, bagaimana sikap kalian terhadap perbedaan yang ada di Indonesia? Tentunya dengan perbedaan yang ada itu bukan menjadi salah satu alasan untuk kita bertengkar dengan orang lain atau bertengkar dengan suku lain, menjelek-jelekan suku lain atau bangsa lain. Tetapi dari perbedaan itu mari kita hidup rukun bersatu sehingga Indonesia nanti akan menjadi negara yang kuat. Bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa. Suku bangsa apa sajakah itu? Nah, di sini di Indonesia sendiri juga terjadi perbedaan suku. Nah, perbedaan suku itu tergantung dari asal daerah kalian masing-masing. Misalnya kalau di Sumatera ada suku Batak, itu khusus untuk orang-orang yang berasal dari Sumatera misalnya. Lalu ada suku Jawa, itu untuk orang-orang yang asal daerahnya dari Jawa. Nah, kita pelajari lebih lanjut adik-adik. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan adik-adik. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia ini terdiri atas 1.331 suku loh adik-adik. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa seperti suku Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, suku Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias adik-adik dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Ini adik-adik ya, suku Niasnya seperti ini. Nah, namun suku-suku Papua, nah ini suku-suku Papua yang terdiri dari 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa ini jumlahnya 2.832.510 jiwa atau sekitar 1,2% dari penduduk Indonesia.
Adik-adik jadi tahu ya di sini bahwa ternyata suku di Indonesia tuh banyak sekali. Di sini ada 1331 yang terdata di Badan Pusat Statistik, dan setiap suku ini memiliki keunikan masing-masing. Misalnya suku Dani dari Papua ini ya, badannya dilukis seperti itu adik-adik. Lalu dari suku Nia suka memakai kalung ya. Kalungnya ini berat loh adik-adik ya. Kalian juga bisa mencari informasi suku-suku yang lain dari bangsa Indonesia ini. Adik-adik, adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tadi? Mari kita cari tahu artinya bersama-sama. Di bacaan tadi ada kata sensus. Sensus itu artinya penghitungan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu oleh pemerintah. Jadi setiap beberapa tahun sekali akan diadakan sensus. Sensus itu menghitung jumlah penduduk adik-adik. Lalu tadi ada kata statistik. Nah, statistik itu artinya adalah data yang berupa angka yang dapat memberikan informasi mengenai suatu masalah atau gejala. Lalu tadi ada slogan ya. Slogan Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya apa slogan itu? Slogan itu adalah kalimat pendek yang menarik dan mudah dimengerti. Lalu tadi ada kata etnis Tionghoa tadi maksudnya gitu kan. Nah, etnis itu artinya adalah kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu. Itu arti dari etnis, yaitu kelompok sosial. Nah, ada kata adat. Kita sering sekali mendengar kata adat. Apa artinya kata adat? Nah, kata adat ini artinya adalah aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu. Itu adalah adat adik-adik. Nah, ini adalah kata-kata sulit yang kita pahami artinya. Kalian bisa cari tahu arti dari kata sulit itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adik-adik, ada berapa paragraf pada teks suku bangsa di Indonesia? Ya, tadi ada 2 paragraf ya. Nah, sekarang kita akan menuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf yang ada. Adik-adik tentunya masih ingat bagaimana menentukan pokok pikiran yang ada. Cara menentukan pokok pikiran pada paragraf adalah sebagai berikut. Yang pertama, baca dulu seluruh kalimat dalam paragraf. Lalu tandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir di setiap paragrafnya. Menandai pikiran pokoknya yang terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir. Nah, adik-adik, ini adalah cara menentukan pokok pikiran dari paragraf. Jadi kalian baca dulu secara keseluruhan. Contohnya dalam bacaan tadi ya, bacaan suku bangsa di Indonesia. Nah, di sini kita lihat kalimat utamanya adalah sejak dahulu kala Indonesia itu hidup dalam keragaman. Nah, pokok pikiran paragraf pertama itu terdapat di mana? Kita lihat dari bacaan ini. Oh, di paragraf terakhir itu dikatakan penduduk Indonesia itu terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Nah, ini adalah pokok pikiran di paragraf pertama. Lalu pokok pikiran di paragraf kedua apa? Nah, pokok pikiran di paragraf kedua ini adalah tentang hasil sensus tahun 2010 oleh Badan Pusat Statistika. Itu bangsa Indonesia itu memiliki 1331 suku pada tahun 2010. Nah, itu adalah pokok pikiran di paragraf kedua. Baru dijelaskan, sisanya menjelaskan bahwa 1331 suku itu terdiri dari suku Jawa sekian persen, suku Nia sekian persen, suku Papua sekian persen, lalu etnis Tionghoa sekian persen. Itu baru dijelaskan. Maka pokok pikirannya adalah di bagian awal paragraf. Nah, bacaan ini diambil dari bobo.kidnesia.com. Adik-adik, dari kegiatan sebelumnya, kamu akan mengetahui bahwa Indonesia itu terdapat ribuan suku bangsa. Nah, setiap suku bangsa itu kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup yang berbeda. Salah satu contoh perbedaan cara hidup adalah transportasi. Pada zaman dahulu, alat transportasi itu menggunakan tenaga hewan seperti gambar berikut ini adik-adik. Ya, ini adalah bendi, lalu ada pedati sapi, lalu ada pedati kerbau.
Orang zaman dahulu untuk alat transportasinya tuh menggunakan hewan adik-adik, menggunakan tenaga hewan. Ini kuda untuk menarik keretanya ya, sapi, ini kerbau. Itu pada zaman dahulu. Kalau zaman sekarang ya semuanya serba pakai mesin ya, mobil, motor dan lain sebagainya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar bendi, gambar pedati sapi dan pedati kerbau. Dapatkah adik-adik melihat persamaan dari ketiga alat transportasi tersebut? Nah, ini kan termasuk alat transportasi tradisional ya. Ada banyak persamaannya. Salah satunya adalah ketiga alat transportasi tersebut menggunakan binatang yang sama-sama menarik beban berupa bendi atau pedati atau keretanya ini adik-adik. Jadi ketiga-tiganya ini ditarik oleh hewan adik-adik. Nah adik-adik, apa yang terjadi saat kuda menarik bendi? Nah kuda yang menarik bendi ini, bendinya akan bergerak karena gaya yang diberikan oleh kuda. Kudanya menarik sehingga bendinya akan bergerak. Lalu apa yang terjadi saat kerbau atau kuda menarik pedatinya? Nah yang terjadi ya pedati akan bergerak juga karena gaya yang diberikan oleh kerbau atau kudanya. Adik-adik, coba adik-adik lakukan kegiatan sederhana berikut ini. Coba adik-adik dorong meja belajarmu pelan-pelan hingga bergeser sedikit. Lalu setelah dorong, tarik ke posisi semula. Itu kegiatan yang pertama. Yang kedua, angkat tas sekolahmu. Lalu letakkan lagi di posisi semula. Yang ketiga, ambil selembar kertas tak terpakai, lalu lipat atau remaslah kertas tersebut. Nah dari kegiatan tersebut isilah tabel berikut ini. Nah ini adalah tabelnya ya adik-adik ya. Pertama kegiatannya adalah mendorong meja, hasilnya meja bergeser. Ketika menarik meja, mejanya juga bergeser. Kegiatan yang kedua adalah mengangkat tas. Tasnya akan bergerak naik. Ketika menurunkan tas ya tasnya akan bergerak turun ya. Lalu yang ketiga, kegiatan ketiga adalah meremas kertas. Apa hasilnya? Tadi awalnya kertas yang mulus, ketika diremas ya kertasnya akan berubah bentuk menjadi kucel ya adik-adik ya. Nah itu adalah hasil dari percobaan tadi. Lalu apa kesimpulannya adik-adik? Nah kesimpulannya di sini aktivitas yang telah kamu lakukan terhadap meja yang bergeser tadi itu disebut gaya. Lalu aktivitas yang kamu lakukan terhadap tas sekolah yang kamu angkat itu juga disebut gaya. Lalu aktivitas yang kamu lakukan terhadap kertas sehingga bentuknya berubah itu juga disebut gaya. Berarti gaya itu apa Kak Citra? Nah, gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Pokoknya intinya gaya itu dorongan atau tarikan terhadap sebuah benda sehingga benda itu bergerak atau berubah bentuk adik-adik. Itu pengertian dari gaya. Nah, kamu telah mengetahui pengertian gaya. Sekarang perhatikan gambar-gambar berikut lalu kita menjawab pertanyaan pada setiap gambarnya. Yang pertama ada gambar mendorong mobil nih. Apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Nah, yang menyebabkan adalah karena didorong menggunakan kekuatan otot kita. Jadi mobilnya bergerak. Sekarang amati gambar kedua. Ada gambar lampu menyala. Apa yang menyebabkan lampu dapat menyala adik-adik? Nah, lampu dapat menyala ini karena adanya aliran listrik. Kalau tidak ada aliran listrik, otomatis lampu ini akan mati. Itu gambar yang kedua. Sekarang gambar yang ketiga. Ini adalah magnet. Magnet di situ pakunya nempel. Apa yang menyebabkan jarum atau paku menempel pada batang magnet? Ya karena ada tarikan gaya magnet. Lalu gambar yang ketiga adik-adik. Gambar yang keempat. Di sini ada buah jatuh. Mengapa toh buah jatuh itu selalu ke bawah? Apa yang menyebabkan buah itu jatuh dari pohon? Yang menyebabkan buah jatuh dari pohon itu karena adanya gaya tarikan dari bumi atau disebut dengan gaya gravitasi adik-adik. Lalu gambar yang terakhir. Apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan?
Ya, karena kursi itu menggunakan roda, roda itu dapat menghilangkan gaya gesek kaki kursi dengan lantai. Nah, dari ini adik-adik, kita bisa menyimpulkan gaya itu mempunyai banyak jenis dengan sumber yang melakukan gaya. Pertama, macam-macam gaya itu ada gaya otot. Ya, tadi yang mendorong mobil, ada gaya listrik, contohnya lampu yang menyala, ada gaya magnet. Gaya magnet itu magnet yang menarik logam. Gaya gravitasi itu gaya yang membuat benda itu kalau jatuh itu selalu ke bawah. Dan adanya gaya gesek yang membuat kursi ini mudah dipindahkan karena ada roda yang bergesekan dengan lantai adik-adik. Itu macam-macam gaya yang akan kita pelajari di tema ini. Perhatikan contoh kegiatan menggunakan gaya otot berikut ini. Nah adik-adik, ini adalah contoh menggunakan gaya otot. Ada melakukan tarik tambang, itu kan pakai otot tangan kita. Lalu membuat kerajinan gerabah dari tanah liat, itu bisa terbentuk gerabahnya ya karena ada gaya otot kita. Lalu ibu bisa menggendong anaknya. Ibu menggendong dengan kekuatan ototnya. Sapi bisa menarik bendi atau kerbau bisa menarik pedati. Itu ada gaya otot dari hewan atau kerbau atau sapi yang menariknya. Lalu gaya otot itu apa ya? Yuk kita pelajari tentang gaya otot. Nah, gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot makhluk hidup, baik manusia atau hewan. Jadi manusia dan hewan kalau melakukan dorongan dan tarikan berarti dia sudah melakukan gaya otot adik-adik. Nah, pengaruh gaya otot itu apa terhadap benda? Yuk kita pelajari bersama. Yang pertama, kalau kita memberi gaya otot terhadap suatu benda, benda itu akan berpindah tempat. Contohnya di sini tarik tambang. Ketika kalian menarik, otomatis teman kalian akan ikut apa? Tertarik, dia akan berpindah tempat. Contoh lagi, kerbau ini menarik pedati. Dia menariknya memakai otot. Pedatinya akan jalan dan berpindah tempat. Itu pengaruh gaya otot terhadap benda yang pertama. Yang kedua, dengan adanya gaya otot, benda itu akan berubah bentuk. Contohnya dalam membuat gerabah dari tanah liat. Awalnya kan tanah liat itu tidak berbentuk, tapi karena ada otot tangan kita yang membentuknya, diberi dorongan, diberi tarikan, sehingga bisa berubah menjadi seperti guci, vas bunga, seperti itu. Benda akan berubah bentuknya adik-adik. Contoh lain misalnya ketika kalian tanpa sengaja mendorong gelas sampai jatuh. Gelasnya pecah. Apakah itu berubah bentuk? Iya adik-adik, karena kita sudah tanpa sengaja mendorong gelas tersebut sehingga gelas itu jatuh. Itu terjadi perubahan bentuk. Yang ketiga, pengaruh gaya otot terhadap benda adalah benda yang diam akan bergerak. Contohnya juga pedati ini, awalnya mungkin bergerak, tetapi ketika kerbau atau sapi atau kudanya berjalan, nah pedati yang awalnya diam, dia akan bergerak. Contoh lain, kalau kalian punya mobil-mobilan, kalian taruh di atas meja, kalian diamkan saja di atas meja. Bukan mobil-mobilan yang pakai remote ya, mobil-mobilan yang biasa adik-adik. Lalu kalian amati, diam. Tapi kalau kalian dorong atau kalian tarik pakai tali, otomatis mobil-mobilan yang tadinya diam, dia akan bergerak. Lalu pengaruh gaya otot terhadap benda yang keempat adalah benda akan mempunyai arah. Nah, kalau ini ditarik ke sini, tarik tambang ini, ya arahnya akan ke sini. Kalau ternyata di sini yang lebih kuat, yang ke sini akan tertarik ke sini. Dia akan mempunyai arah adik-adik. Itu pengaruh gaya otot terhadap benda. Nah, adik-adik, di sini ada bacaan tentang seni gerabah di Indonesia. Mari kita simak bersama-sama. Tahukah kamu apa yang disebut gerabah? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, gerabah yaitu alat-alat dapur, alat untuk masak-memasak dan sebagainya yang dibuat dari tanah liat yang kemudian dibakar.
Misalnya ada kendi dan belanga. Memang awalnya pembuatan gerabah untuk memenuhi kebutuhan alat-alat dapur. Namun dalam perkembangannya, seni kerajinan gerabah meluas dan menghasilkan beraneka macam benda. Pembuatan gerabah secara tradisional itu tersebar di wilayah Nusantara. Di Jawa, tempat yang terkenal dengan pembuatan gerabah adalah Kasongan, Yogyakarta. Nah, Kasongan adalah nama daerah di Kecamatan Kasihan, Bantul. Letak Kasongan kurang lebih 8 km di sebelah barat daya Yogyakarta. Gerabah Kasongan awalnya biasa saja. Perajin Kasongan dahulu hanya membuat barang-barang rumah tangga seperti anglo, cobek, atau kendi. Namun pada tahun 1970-an, Bapak Sabto Hudoyo, seorang seniman Yogyakarta, mendidik pengrajin di sana. Mereka diajari cara membuat karya seni dari tanah liat. Sejak saat itu, seni gerabah semakin bermunculan adik-adik. Para perajin membuat kendi yang lebih unik. Mereka juga membuat vas yang dilengkapi aneka hiasan. Semakin hari, pengetahuan dan keahlian perajin semakin berkembang. Hasilnya seperti yang kita lihat hari ini. Gerabah Kasongan menjadi terkenal dan banyak dicari adik-adik karena bentuknya itu unik-unik adik-adik. Nah, di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, ada sebuah daerah yang terkenal dengan seni pembuatan gerabah, yaitu Banyumulek. Ya, ada satu karya unik dari seni kerajinan gerabah dari Banyumulek ini, yaitu kendi maling nih, seperti ini adik-adik ya. Umumnya kendi atau wadah air itu mempunyai lubang di bagian atas untuk mengisi airnya. Namun kendi Banyumulek ini mempunyai lubang untuk mengisi itu pada bagian bawahnya. Konon pada zaman dahulu kendi ini dibuat untuk raja sebagai pengaman supaya maling yang berniat meracuni raja itu kebingungan mencari lubang di atas bagian kendi adik-adik. Nah, ini hasil gerabah dari Nusa Tenggara Barat adik-adik. Lalu masyarakat Pulau Au di Maluku Tengah juga membuat gerabah yang disebut sempeh. Nah, mereka kebanyakan membuat sempeh untuk keperluan rumah tangga. Ada sempeh yang digunakan sebagai kompor tempat memasak makanan dan membuat obat-obatan tradisional. Ada pula sempeh yang digunakan sebagai wadah suguhan atau berfungsi seperti piring. Nah, ini adik-adik gerabah dari Pulau Au. Berikutnya di Papua, saat ini tradisi pembuatan gerabah ditemukan di pesisir utara Papua, tepatnya di Kampung Abar. Nah, di Kampung Abar adalah salah satu kampung di Danau Sentani, Kabupaten Jayapura. Umumnya pembuatan gerabah di Kampung Abar itu dilakukan oleh wanita. Konsumen gerabah dari Kampung Abar ini adalah para wisatawan yang datang ke Danau Sentani. Bagi para wisatawan, gerabah Papua ini cukup menarik karena dibuat dengan tangan kosong tanpa mengandalkan teknologi alat pemutarnya. Nah, bentuknya yang tidak halus dengan motif-motif khas Sentani juga merupakan daya tarik dari gerabah Papua ini. Diambil dari kitnesia.com. Nah, ini adalah pembuatan gerabah di Papua tanpa alat pemutar pembuat gerabah. Jadi bentuknya unik adik-adik. Nah, itu yang menjadi daya tariknya. Adik-adik, informasi-informasi baru apa yang kita dapatkan dalam teks seni gerabah di Indonesia tadi? Nah, banyak sekali ya informasi yang bisa kita dapatkan dari bacaan tadi. Contohnya nih, yang pertama, gerabah itu artinya adalah alat-alat dapur yang dibuat dari tanah liat yang kemudian dibakar. Lalu di Jawa, tempat yang terkenal dalam pembuatan gerabah adalah Kasongan, Yogyakarta sejak tahun 1970-an. Lalu di daerah Banyumale ya, di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat itu terkenal dengan seni pembuatan gerabah dengan karyanya kendi maling. Lalu kendi maling itu lubang untuk mengisi airnya di bagian bawah. Karena konon katanya pada zaman dahulu kendi ini dibuat untuk raja sebagai pengaman supaya maling yang berniat meracuni raja itu
kebingungan mencari lubang di bagian atas kendi. Lalu kita juga mendapatkan informasi tentang karya gerabah sempeh yang berasal dari Pulau Au di Maluku Tengah, dan kita juga belajar tradisi pembuatan gerabah yang ditemukan di pesisir utara Papua, tepatnya di Kampung Abar yang tidak menggunakan teknologi ya alat pemutarnya. Nah itu tadi